Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bey Nugraha di Apa Kabar Bekasi. Sahabat Ibu Mukti dan seluruh warga Kabupaten Bekasi, hari ini kita kedatangan tamu Abang dan Empoknya Kabupaten Bekasi. Ajang Abang dan Empok Kabupaten Bekasi baru saja dihelat di Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Desember 2020. Nanti kita akan ulik nih gimana proses pemilihan Abang Empok tahun 2020. Dan saat ini kita sudah kedatangan Abang dan Empoknya Kabupaten Bekasi. Ada Abang Luhur Pambudi dan juga ada Empok Vita Septriana. Kita kenalan bersama mereka berdua. Baik sahabat Ibu Muti, kita langsung kenalan barengan sama Abang dan Empoknya Kabupaten Bekasi tahun 2020. Ada Empok Vita Septriana. Apa kabar, Pok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus juga ada Abang Luhur Pambudi. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Ini aku tuh selalu penasaran sama salamnya Abang Empok. Oh, Pasti beda-beda kan, Empok kayak gimana, Abang kayak gimana. Cok, bisa ditunjukkan nggak salamnya Abang Empok? Boleh. Boleh. Ya, sekarang kali ya. Ya. Sambil berdiri nih, Bang. Oh, Ya, berdiri. berdiri. Boleh berdiri. Oke. Terimalah salam hormat dari kami Abang Pok Kabupaten Bekasi tahun 2020. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tegas, yang satu tegas, yang satu lemah lembut. Iya. Memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Ya, memang Iya. pada padatnya wanita memang harus lemah lembut, laki-laki memang harus tegas ya. Nah, Sobat Ibu Mukti, kita akan bahas proses audisi Abang Empok di tahun 2020 ini. Nah, untuk Vita sendiri nih, kenapa kepikiran pengen ikut Abang Empok? Oke, sebenarnya aku tuh udah ngelihat adanya Abang Pok ini dari SMA. Oke. Cuman saat itu belum berani dan ngerasa belum pantas aja untuk daftar gitu, dan akhirnya baru memberanikan diri ini tahun 2020. Motivasinya apa? Yang pastinya alasan utamanya adalah orang tua sih. Orang tua. Pengen bikin prestasi yang dimana orang tua bisa bener-bener bangga aja gitu. Oke. Terus selain itu juga melihat lebih dalam lagi, ternyata di Abang Po ini dari segi peningkatan skill secara pribadi, lalu dari banyaklah pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa membuat aku pastinya sebagai empok dan sebagai pemuda bisa berkembang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau ajang pemilihan kayak gini kan, kalau cewek lumrah lah ya. Tapi kalau untuk cowok, masih ada sebagian orang yang berpikiran, nih ngapain sih cowok ikutan ajang-ajang gitu. Nah, buat Luhur sendiri, kenapa mau ikut ajang Abang Empok ini? Ya. Kalau untuk Luhur pribadi, pertama Luhur motivasinya untuk bermanfaat untuk orang lain. Dan juga Luhur ada sedikit pengalaman ketika kuliah di Bandung selama 4 tahun, di mana di situ sebagai juga duta kampus, dan ketika 4 tahun udah selesai nih kuliah di Bandung, apa yang harus dilakuin di rumah sendiri, di kampung sendiri, tentunya di Bekasi. Makanya ikut di Abang Po ini karena ingin melihat langsung bagaimana masyarakat di Kabupaten Bekasi, bagaimana kita berkontribusi mungkin itu, dan juga ingin mengenal lebih dalam bagaimana masyarakat Kabupaten Bekasi yang akulturasi budaya, ada Sunda, ada Betawi, tapi kita bisa bersatu, seperti itu sih, Bang. Oke. Nah, ini kan Abang Empok ini kan perwakilan di setiap kecamatan ya. Yep. Kalau kita di kecamatan mana? Cibitung. Cibitung. Kalau Abang? Dari Babelan. Babelan. Iya. Cibitung sama Babelan. Nah, untuk proses audisinya sendiri waktu pertama kali itu kayak gimana sih? Oke. Seperti yang udah kita tahu ya, kalau sekarang ini lagi pandemi. Betul. Jadi untuk seleksi tahap awalnya banget, itu kita ada pengumpulan berkas. Nah, setelah itu ada seleksi interview secara virtual melalui Zoom meeting. Oke. Gitu. Jadi kata panitia juga kalau nggak salah pendaftarnya kurang lebih hampir 200-an, dan itu dibagi setiap harinya berapa orang gitu yang interview secara virtual gitu. Oke. Untuk pendaftaran sendiri ada hubungan dengan kecamatan atau gimana? Atau memang sebelumnya diseleksi dulu di kecamatan atau langsung mendaftar ke panitia Abang Empok atau gimana? Langsung lewat Instagram, karena kita sekarang udah basisnya di Abang Po itu ada kita lewat Instagram, nggak mungkin laporan dulu ke kecamatan bahwa kita ikut ini, tapi langsung kita mewakilkan atas nama kecamatan, dan pastinya pihak kecamatan juga mendukung sih, mau berapa banyak pun asalkan kita bisa didorong terus dari kecamatan.
Babelannya? Iya, babelan. Berapa waktu itu? Alhamdulillah Finalisnya? 3 orang dari babelan. 3 orang? Iya, 1 cowok, 2 cewek. Itu setelah seleksi atau sebelum seleksi? Kalau yang saya kenal tiga orang aja sih, 3 tiga orang. orang dari babelan. Kalau dari Cibitung? Kalau dari Cibitung, kalau dihitung dari seleksi yang awal banget, jujur aku nggak tahu jumlahnya. Cuman setelah udah jadi finalis yang ber-30 itu dari Cibitung ada 3 orang. Oh, 3 orang. Iya, Oh, 2 empo, 1 abang. Oke. Iya. Oh, 2 empok, 1 abang. Iya. Oh, Jadi memang kan maksudnya secara pribadi ya, jadi nggak ada batasan harus sepasang-sepasang gitu. oh gitu. Iya. Oh, tak kirain tuh 3 finalis tuh 3 pasang berarti. Enggak. Ada yang 2 empok, 1 abang, Iya. ada yang 2 abang, 1 empok. Iya, Oh betul. gitu. Nah, untuk Cibitung sendiri kita lah Iya, akhirnya betul. ya yang jadi pemenang, dan untuk babelan Alhamdulillah. ada Bang Luhur. Nah, sahabat Ibu Muti, ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19 nih ya. Untuk pemilihan ajang kayak gini tuh, Abang Empok khususnya, biasanya kan ada karantina nih. Yep. Nah, untuk Abang Empok tahun ini sendiri gimana? Ada karantina? Kan kita lagi pandemi. Ada. Ada karantina? Iya, jadi sejak 14 November kita sudah terpilih sebagai 30 finalis. Kurang lebih selama 1 bulan kita menjalani karantina. Itu terbagi jadi 2, ada karantina virtual dan juga karantina tatap muka. Seperti itu. Kalau karantina virtual seperti biasa lewat Zoom meeting kayak gitu, pembekalan materi dan lain-lain. Kalau karantina tatap muka juga sama, ada pembekalan materi, tapi yang pastinya tetap dengan protokol kesehatan gitu. Kita pakai masker, terus kita juga selalu dibiasakan untuk berjarak, bahkan bukan cuma secara fisik, tapi dari barang-barang bawaan kita aja, pokoknya harus berjarak, apapun itu harus berjarak kayak gitu. Karantina berapa hari, Bang? Kurang lebih hampir 1 bulan sih. 1 bulan. 1 bulan itu udah termasuk Terbagi. karantina virtual dan karantina tatap Iya. muka. Yap, betul. Untuk karantina tatap muka sendiri berapa lama? Kalau untuk tatap muka kita ada kurang lebih 7 kali pertemuan sih, Bang. 7 kali Nah, pertemuan. kalau virtual itu 2 kali. Nah, Oh, jadi waktu karantina tuh waktu karantina tatap muka nggak stay berapa hari gitu? Enggak. Enggak. Oh, Kita enggak. pulang Jadi pulang pergi. Oh, pulang pergi. Iya, betul. Karena untuk menghindari resiko itu Benar. tadi ya. Iya. Oke. Nah, Sobat Ibu Muti, sebenarnya nanti kita akan ulik lagi ya proses audisi Abang Empoknya Kabupaten Bekasi di tahun 2020 ini seperti apa. So, jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Bekasi. Baik, sahabat Ibu Muti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di Masih Apa Kabar Bekasi, dan masih bersama dengan para pemenang Abang Empoknya Kabupaten Bekasi tahun 2020. Ada Bang Luhur sama ada Empok kita ya. Suka keceletot Luhur ya. Luhur, tapi bukan Luhur ya. Nah, sahabat Ibu Muti, proses karantina di ajang pemilihan Abang Empok Kabupaten Bekasi masih tetap ada seperti yang tadi dibahas, cuma ada 2 sesi, ada sesi virtual, ada sesi tatap muka, dan pada saat sesi tatap muka pun tetap menerapkan protokol kesehatannya. Untuk total seluruh finalis yang masuk final ya berarti? Oh yang Ada masuk final 30. 15 abang, 15 empok. Oke, itu berarti dari setiap kecamatan satu pasang. Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Oh, Jadi masih karena tetap? memang dari awal udah ngacak gitu ya, bebas aja gitu kan mau setiap, bahkan ada mungkin kecamatan yang tidak mewakili sama sekali gitu, tidak ada peserta yang maju, itu juga ada, dan satu kecamatan yang banyak juga ada gitu. Jadi ketika udah 30 pun nggak nentu sih jumlahnya. Untuk Abang Empok sendiri, sebenarnya kriteria yang dikhususkan atau kriteria yang Abang Empok tuh harus bisa ini, apa sih Bang? Mungkin nggak ada kriteria khususnya di awal, khususnya kayak pertama pendidikan dari minimal SMA, terus juga berumur 17 sampai 22 tahun, dan juga memiliki pengetahuan tentang Kabupaten Bekasi sendiri, tentang pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga juga. Paling itu sih Bang kalau yang syaratnya. Itu utama lah ya. Domisili Iya, di Kabupaten Itu Bekasi. harus Iya. putra putrinya Kabupaten Kabupaten Bekasi. Betul. Nah, ngomong-ngomong harus mengetahui atau punya wawasan soal pariwisata di Kabupaten Bekasi. Sebenarnya pariwisata Kabupaten Bekasi sendiri yang diunggulkan tuh saat ini apa sih? Kalau nggak salah tuh ya kawasan wisata industri. Industri. Selain itu apa lagi sih?
sebenarnya kan ada berbagai macam pariwisata ya, ada pariwisata industri, pariwisata budaya, pariwisata sejarah. Salah satunya mungkin banyak yang udah tahu juga Gedung Juang, itu juga jadi salah satu yang diunggulkan, terutama dari pemerintah pun sekarang sudah melakukan revitalisasi Gedung Juang, yang mana nantinya akan jadi Museum Bekasi. Itu bisa jadi salah satu salah satu ikon dari Kabupaten Bekasi yang nantinya bikin orang tahu, oh ternyata Bekasi punya ini ya gitu. Barunya di Bekasi Iya, ya. betul. Selain orang-orang tahu Bekasi itu banyak PT. Benar. Kalau industri mungkin oh iyalah jelas gitu kan, udah Iya. banyak PT-PT. Tapi kalau wah Bekasi punya museum ya gitu. Ditambah yang aku tahu juga pemerintah berusaha di Museum Bekasi ini nantinya mengedepankan teknologi. Jadi ada beberapa perangkat digital yang nantinya ada di sana. Itu justru benar-benar bisa bikin wah ternyata Bekasi keren juga ya gitu. Nah, kalau untuk dari segi pariwisata, nantinya kita akan punya ikon baru Gedung Juang ya. Terus kalau untuk dari segi budaya nih Bang, kita kan ada dua suku istilahnya, bukan istilahnya, emang ada dua suku, Betawi sama Sunda. Apa ya? Gimana cara ngemasnya agar kedua suku ini tuh beriringan bersama, maksudnya sama-sama jalan. Betawinya dikenal, Sundanya juga dikenal. Itu kayak gimana Bang? Ya, ini pertanyaan unik sih, waktu itu juga saya ditanya waktu Q&A juga pertanyaan bagaimana menggabungkan dua budaya ini. Tentunya pertama adalah toleransi, artinya kita berbeda suku tapi kita di sini bergerak bersama-sama untuk memajukan Bekasi. Jadi untuk menggabungannya kita nggak bergerak sendiri-sendiri tapi kita gabungin dari cara bajunya. Mungkin ya ada yang kan kita ada baju kebesaran tuh, ada yang dari Sundanya di unsur di bajunya, nah pecinya nih dari unsur Betawi, jadi di mix and match aja kayak gitu sih Bang, kayak gitu. Dan Ada budayanya budayanya juga mungkin salah satu kita sebagai duta budaya juga ada budaya yang udah mulai sirna mungkinnya dilupakan sama teman-teman juga. Salah satunya adalah ujungan, salah satu budaya asli di Babelan itu seni bela dirinya. Nah di sini kita sebagai duta budaya mempromosikan kembali, mengingatkan kembali tentang budaya-budaya yang udah mulai pudar seperti itu Bang. Nah, soal kebudayaan tuh kan sebagian masyarakat tuh pasti berpikiran ini mah urusan orang tua, anak muda mah ya udah ngikutin aja yang sekarang lagi hit, yang sekarang lagi hype. Nah buat abang sama empat sendiri nunjukin ke nih anak muda Kabupaten Bekasi tuh harus cinta juga sama budaya kita, karena budaya tuh jadi salah satu identitas kita sendiri. Itu gimana cara abang dan empok memperkenalkan ke kaum milenial khususnya? Oke, mungkin salah satu caranya adalah dengan kita ada di sini ya, dengan kita menggunakan selempang ini, itu dari salah satu partisipasi kita untuk tetap terjun langsung menjaga dari budaya tersebut. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan orang-orang tua kita yang sudah terdahulu, ya nanti ke bawah-bawahnya siapa yang terusin gitu kan ya. Nah mungkin kita sebagai kaum udah generasi Z sih ya kalau kita ya, udah bukan milenial lagi, udah generasi Z gitu kan. Di era sekarang di mana semua orang udah menggunakan teknologi, salah satunya mungkin yang terbesar yang bisa punya impact besar adalah sosial media Bang. Ya jadi sosial media bener-bener mungkin di sini kita bisa betul-betul manfaatin dari semua platform, dari semua aplikasi. Kita berusaha gimana caranya supaya kita nge-share, kita kenalin ini loh Bekasi punya ini gitu. Nah untuk remaja cewek tuh biasanya ada agak lebih aware soal kebudayaan. Tapi kalau untuk remaja cowok biasanya agak lebih apaan sih? Males gitu ya. Kampungan atau apa segala macam. Abang sendiri gimana tuh caranya? Kalau saya pribadi sih menanggapi hal tersebut paling menghargai dan juga menonton tentang budaya-budaya yang ada di Bekasi. Di karantina pun kita juga disuruh bikin vlog Bang. Jadi kita bagaimana memperkenalkan Kabupaten Bekasi secara teknologi yang sekarang revolusi industri 4.0. Kita bikin vlog di mana ada destinasi wisata alam dan juga wisata sejarahnya juga ada, dan juga ada telaga batik juga nih Bang yang memperkenalkan bahwa Bekasi juga punya batik kabupaten kayak gitu. Jadi untuk mengenalkannya ya paling kita utamanya adalah di sosial media, dan bagaimana kita mengemasnya secara menarik agar orang biasanya kan kok gini-gini aja, tapi kalau misal dikemas dengan penggabungan dengan musik dan ada videonya jadi lebih menarik seperti itu. Dan juga ada TikTok juga sih kadang-kadang kita juga
pengen main dengan Tetap aplikasi itu. ngikutin ini ya, Iya. tren ngikutin Terus zamannya. beradaptasi dengan Betul. yang sekarang gitu. Karena memang sekarang memang lebih cepat penyebarannya melalui media sosial Betul. ya. Nah, masa karantina tatap muka nih, apa aja yang dilakuin? Oke, yang pastinya kita banyak ya, ada mulai dari catwalk, terus pembekalan materi juga ada. Salam hormat tadi kita juga belajar, karena ternyata nggak segampang itu ya, karena bicara soal budaya kan udah ada pakemnya tersendiri. Jadi ketika kita melakukan atau melestarikan juga nggak bisa sembarangan gitu Bang. Harus bener-bener sesuai dengan pakem yang ada. Kita belajar mengenai baju-bajunya, seperti apa cara pakainya gitu. Kayak kita punya namanya baju kebesaran, itu nggak bisa sembarang, misal bajunya dulu atau kerudungnya dulu atau slopnya dulu tuh nggak bisa, tetap ada urutannya, cara mengambil barangnya pun ada caranya seperti itu. Jadi memang budaya itu sungguh kaya akan makna, akan filosofi, dan itu harus kita jaga. Oke. Nah, aku mau bahas soal salam nih, tapi nanti ya kita bahas nanti, kita break dulu aja. Nah, buat sahabat Wibawa Mukti dan juga seluruh warga Kabupaten Bekasi yang sedang menyaksikan ini, jangan lupa nanti tonton di Wibawa Mukti TV, bisa diakses di wmtv.bekasikap.go.id atau juga di YouTube channelnya Wibawa Mukti TV. Kita akan balik lagi bersama Abang dan Empok sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Bekasi. Apa kabar Bekasi, dan masih bersama Abang Empoknya Kabupaten Bekasi. Tahun 2020 ada Abang Luhur Pambudi dan juga ada Empok Vita Septriana. Benar ya sekarang? Hampir salah lagi aja. Nah, sahabat Wibawa Mukti, tadi kita akan sesuai janji kita akan bahas, kan ada beberapa arti-arti dari baju kebesarannya Abang dan Empok. Nah, kita cari tahu ada arti apa aja dari mulai atas rambut sampai dengan ke bawah, ke alas kaki. Nah, untuk baju kebesaran, kenapa sih dibilangnya baju kebesaran? Oh, bukan karena bajunya yang kebesaran, bukan? Karena dipakai orang kerajaan dulu. Oke. Bukan Nah, ada gedean gitu ya. bukan karena kegedean gitu ya. Nah, untuk baju kebesaran ini sendiri kan tadi kata Empok kita ada artinya tersendiri. Nah, untuk dari Empok sendiri, Kalau dari baju kebesaran Empok itu dimulai dari atas kepala ya, ada melambang sini, itu melambangkan kesuburan atau kesucian. Lalu kita pakai selendang yang dilipat sebanyak 7 kali di sininya. Nah, terus habis itu diselempangin ke sini. 7 kali itu melambangkan 7 sabta pesona, ya. Terus abis itu ada anting gebyar di sini melambangkan kemewahan. ini yang dipakai? Iya, ini yang Oke, dipakai. itu Ini anting dipakai gebyar. di baju kebesaran. Setelah itu di bagian sini ada bros ubur-ubur, itu melambangkan keindahan. Setelah itu kita pakai encim model encim jenis Kartini, kebaya encim Kebaya Kartini. encim ya. Itu melambangkan yang pastinya kita berusaha sebagai perempuan mengikuti jejak Ibu Kartini yang tegas, sifatnya yang tegas, yang berani gitu ya. Terus setelah itu pakai stagen, di dalam itu ada stagen semacam korset gitu, itu untuk menjadikan sosok Empok itu untuk selalu sabar, karena kan ditahan ya, itu kan kencang gitu ya. Betul. Terus habis itu kita pakai kain buketan, itu yang dilipat juga, jadi pas pakai kain itu tuh kakinya tuh bener-bener jalannya tuh sedikit-sedikit banget karena saking rapatnya. Itu juga melambangkan gimana Empok itu harus anggun, harus tetap hati-hati dalam melangkah. Dan terakhir ada gong. Bahkan sampai kelipatan kerudung pun betul. ada artinya, Ada ya. artinya, betul. Luar biasa. Sekaya itu budaya Sekaya kita. itu budaya kita ya. Nah, kalau untuk dari baju kebesarannya Abang, kayaknya kalau kelihatan ya simpel lah ya, cuma base cut kayak gitu. Tapi ternyata itu ada artinya juga. Ada. Boleh dijelaskan? Boleh Bang. Jadi emang cukup simpel kalau dari baju Abang sendiri Bang. Jadi kalau pertama kita pakai peci hitam yang mengartikan kita kewibawaan dan juga religius juga. Dan juga di bagian baju namanya baju beskap, baju kebesaran, kita nama di baju pria itu ada kancingnya 5, jumlahnya 5. Oke. Artinya itu rukun Islam. Dan di kancing sebelah kanan dan kiri itu ada 3, masing-masing 3. Itu artinya rukun iman. Jadi kita memang Kabupaten Bekasi itu mencerminkan kita
religius gitu sih bang, dan juga ada buketan, celana, dan juga pantopel. Nah simpel kalau abang. Kalau Gitu abang aja. simpel. Dan juga ada gobangan. Gobangan. Itu Oh, iya. mengartikan kita biasanya kalau di Kabupaten Bekasi kita pakai gobangan koin emas, itu mengartikan kemakmuran dan juga artinya kemewahan juga bisa. Gobangan. Mau nambahin sedikit bang, Boleh. terus kan sering dilihat nih mungkin warna-warni juga ya Iya. kadang. Ya, Buketannya heeh. hijau, encimnya pink, Nabrak-nabrak Ah, gitu ya. terus selendangnya biru gitu. Heeh. Terus yang abangnya juga misalkan warna-warni semua lah pokoknya. Iya. Itu tuh melambangkan Kabupaten Bekasi itu memiliki apa ya, keselarasan antar pemuda. Oke. Gitu. Jadi dari keberagaman yang ada kita semua bisa selaras dan selasi. Oke, luar Dan emang biasa. harus nabrak warnanya. Nabrak warna. Jadi nggak salah ya kalau mereka berdua terpilih jadi abang emponya Kabupaten Bekasi ya. Nah, buat I think kancing ya udah kancing aja gitu. Cuma buat nyangkutin dari satu kain ke kain yang lain, tapi ternyata itu ada artinya juga. Bahkan untuk kancing yang ada di tangan pun itu ada artinya juga ya. Memang luar biasa. Nah, abang dan empoknya Kabupaten Bekasi tahun 2020 ini tentunya ada amanat dong yang harus dibawa, yang harus dijunjung. Dari Empok Vita sendiri pengennya setelah jadi abang empok nih ya, selama 1 tahun ini Vita akan ngelakuin apa sih? Pastinya sebelum masuk ya, sebelum ada nih keinginan, gue pengen bikin ini kayak gitu. Tapi ternyata kita ini udah dipilih jadi ber-30, 30 di sini, 30 duta yang punya tanggung jawab yang sama pastinya, harus punya kontribusi yang sama pula. Jadi kita di sini berusaha saling mengumpulkan ide dari masing-masing kepala dari 30 orang ini dan berusaha untuk menyelaraskan, dan kita akan berkontribusi secara bersama-sama bang. Oke. Gitu. Jadi nggak cuman saya dan Bang Luhur aja, nggak cuman saya doang, nggak cuman Bang Luhur aja, tapi kita di sini berusaha untuk bikin program, bikin sesuatu yang baru bersama-sama. Oke. Gitu. Berarti selama karantina dengan 30 orang itu, dengan 30 finalis itu nggak berakhir pada tanggal 9 Desember aja. Betul. Selanjutnya masih bekerja sama gitu ya, bareng-bareng bersama dengan 30 peserta itu. Saya kirain ya udah aja karena abang emponya cuma ada 2, yang lain sudah tidak ikut berkontribusi, tapi ternyata tidak ya. Iya, karena kan semuanya udah dinobatkan ya, udah dapat lempang abang dan empok, itu artinya mereka udah punya amanah yang sama juga untuk berkontribusi ke Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, kalau dari Bang Luhur sendiri, Kalau saya pribadi ada pepatah namanya 1 hari dinobatkan, 1 tahun menjabat, menginspirasi selamanya. Artinya kita 30 orang ini yang sudah dipilih oleh Disbudpora, karena kita di bawah Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, bekerja sama dan bersinergi antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan juga pihak masyarakat. Kita di sini membangun Bekasi seperti slogan kita, Bekasi 2 kali tambah baik biar semakin lebih baik. amin ya, luar biasa. Tahun depan bisa ikut lagi nggak sih? Nggak bisa ya, harus beda lagi ya. Ngomong-ngomong tahun depan udah nggak bisa ikut lagi, berarti nanti tahun depan kalian akan ngapain? Nah, kebetulan kami yang terpilih sebagai finalis ini ditugaskan untuk mengikuti ajang Mojang Jajaka Oke. di Jawa Barat, Di Jawa Barat. mewakili Kabupaten Bekasi. Oke, semoga sukses ya. Ya, amin, mohon doanya semuanya. Pernah nggak sih Kabupaten Bekasi? Pernah. Pernah ada yang jadi juara 1. Oke, semoga Setelah, ya. tahun selanjutnya kalian Semoga. bisa mewakili ya. Amin. Sahabat Ibu Muti juga harus mendukung tentunya ya. Waktu saat karantina ada, bukan karantina, apa namanya, unjuk kabisa. Ya, unjuk kabisa itu jadi salah satu tugas buat abang dan empok nih ya. Kalau empok kita sendiri waktu unjuk kabisa ngapain? Sebenarnya waktu itu aku puisi. Baca puisi Karawang Bekasi. Cuman mungkin kalau Bang Luhur apa kemarin? Kalau saya speech tentang Kiai Haji Nur Ali. Oke, speech tentang Kiai Haji Nur Ali. In English? Oke, mudah-mudahan saya ngerti ya. Kalau Empok Vita puisi, boleh ditunjukkan puisinya atau mau yang lain? Yang lain aja kali ya. Boleh. Karena sebenarnya kan bakatnya banyak nih. Cuma kemarin karena memang harus sepasang dan harus bersinergi nih antara 2 orang itu, jadi Oh, kita gitu. punya puisi gitu sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi lebih suka nyanyi. Lebih suka nyanyi. Iya.
Boleh sedikit sealbum? Oke. Nah, itu bukan sedikit ya, sealbum banyak. Sebait 2 bait. Oke. Boleh ya. Maaf ya kalau kurang enak didengar mungkin. Ah, nggak mungkin lah, nggak enak. Oke. Percayalah, hanya diriku paling mengerti besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih. Percayalah. Percaya. Percaya kan kalau suaranya bagus. Bang Luhur. Ayo. Bahkan bahasa seni memang kurang sih bang, cuma kalau misalnya itu speed juga ada teksnya sedikit, ini sih paling sedikit masih hafal sedikit. Boleh. Oke. Good morning everyone, ladies and gentlemen, honorable judges, honorable presenter, and honorable radio listener Wibawa Mukti Radio. In this moment, I would like to speak about historical of Kiai Haji Nur Ali. Did you know Kiai Haji Nur Ali was born in 1914 in Ujung Malang, Bekasi Regency. And now we call Ujung Harapan. He studied in Mecca and his spirit for national Indonesia to grow up in Mecca. And thank you for your attention. Sama-sama. Harusnya di sini ada Bang Manin ya. Bang Manin lebih paham saya daripada saya. Luar biasa ya. Abang Empo ini sebenarnya kita pasti banyak banget ya yang pengen diobrolin, tapi apa daya kita cuma punya waktu sebentar. Next, selanjutnya kapan-kapan kita harus ketemu lagi, kita bahas yang lain lagi, dan kita ngobrol-ngobrol soal pariwisata lebih khususnya ya. Karena itu memang harus kita share terus biar penduduk luar Kabupaten Bekasi itu juga tahu bahwa di Kabupaten hari ini ya. Nanti mudah-mudahan harusnya ada Pak ini nih, Pak Rahmat Apong nih ya, Kepala Dinasnya di Disbudpora, tapi beliau berhalangan hadir. Titip salam aja buat beliau nanti ya. Oke, sahabat Wibawa Mukti, tuntas sudah kita ngobrol bersama dengan Abang dan Emponya Kabupaten Bekasi tahun 2020. Ada Abang Luhur Pambudi dari Kecamatan Babelan dan ada Empok Vita Septriana perwakilan dari Kecamatan Cibitung. Dukung terus mereka untuk dapat memperkenalkan Kabupaten Bekasi ke khalayak ramai agar Kabupaten Bekasi juga dapat dikenal. Selain dari wisata industrinya juga ada wisata-wisata yang lainnya. Buat sahabat Wibawa Mukti, terima kasih untuk hari ini dan jangan kemana-mana, nanti kita akan ketemu lagi di Apa Kabar Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.